Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan pengajaran dengan melengkapi bahasa lisan beliau, bahasa verbal beliau dengan isyarat-isyarat anggota badan dan gerak tubuh beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan beberapa isyarat untuk menjelaskan bahasa verbal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, murid-murid beliau radhiyallahu taala anhu ajmain. Berikut ini beberapa contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa isyarat untuk melengkapi, untuk memberikan efek lebih di dalam rangka penyampaian ilmu dan nasihat beliau. Nabi pernah berisyarat dengan menggunakan keempat jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kriteria hewan yang tidak boleh dikurbankan. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, serta Imam Ibnu Majah pernah meriwayatkan dari Ubaid bin Fairuz. Beliau berkata, aku berkata kepada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, ceritakanlah kepadaku tentang hewan kurban yang tidak disukai atau dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Bara' pun berkata, adalah Rasulullah SAW berisyarat seperti ini dengan tangan beliau, ya, seperti ini, kurang lebih ya. Sedangkan tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bersabda, ada 4 jenis hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama adalah hewan kurban yang matanya benar-benar buta. Yang kedua, hewan kurban yang benar-benar sakit. Yang ketiga, hewan kurban yang pincang sehingga benar-benar tidak bisa berjalan. Yang keempat, hewan kurban yang kakinya sangat-sangat kurus. Di dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ketika itu, beliau berisyarat dengan keempat jari beliau yang diberkahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau tetap mengucapkan kata-kata 4. Tidak diragukan lagi, ini adalah merupakan pengaruh pelajaran yang disertai dengan isyarat yang lebih mendalam dan lebih meresap daripada ucapan-ucapan semata-mata. Itu dengan isyarat jari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah menjalinkan jari-jari kedua tangan beliau ketika menggambarkan hubungan antara sesama muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin terhadap sesama mukmin yang lainnya laksana sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Abu Musa melanjutkan, lalu beliau menjalin jari-jari di antara jemari tangan beliau. Kurang lebih seperti ini, wallahu ta'ala alam. Intinya, di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hubungan sesama orang mukmin dengan sebuah bangunan, dan beliau mengilustrasikan, menambah ilustrasi dengan isyarat hubungan itu, yaitu dengan jalinan jari jemari beliau di kedua tangannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan maksud kalimat kemudian beliau menjalin jari-jari di antara jemari tangan beliau sebagai berikut. Isyarat tangan ini menjelaskan sisi persamaan di antara keduanya. Artinya, kaum muslimin itu saling menguatkan seperti kuatnya jalinan jari jemari tersebut. Al-Hafidz juga menyampaikan bahwasanya hal lain yang dapat dipahami dari hadis ini adalah Nabi SAW ingin menjelaskan
ingin menegaskan sabda beliau dengan bahasa tubuh beliau agar lebih merasuk ke dalam hati orang yang didengarkannya, menggunakan isyarat jari jemari. Kemudian Nabi pun juga mengisyaratkan dengan dua jari beliau ketika menggambarkan dekatnya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Jadi isyarat saya ini tidak mesti sebagaimana Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah imajinasi dari saya sendiri pribadi. Adalah Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara aku diutus dan kedatangan hari kiamat itu adalah seperti ini. Ya, beliau kemudian mengisyaratkan dengan dua jarinya, lalu beliau merapatkan keduanya. Ya, di dalam hadis ini Nabi menerangkan dekatnya kiamat, hari kiamat sejak masa pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat dua jari beliau. Kemudian beliau pun juga pernah memberikan isyarat dengan tangan beliau dalam menjelaskan perbandingan antara ajal dan angan-angan manusia. Intinya, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menggunakan ilustrasi isyarat, mulai dari gerak tangan beliau, mulai dari mimik wajah beliau, mulai dari seluruh anggota badan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menguatkan informasi pengajaran yang hendak disampaikan. Maka kita sebagai umatnya, terutama kaum pendidik, kaum pengajar, para guru, para ustadz dan lain sebagainya, para murabi, hendaknya ketika menyampaikan pengajaran diperkuat dengan menggunakan isyarat-isyarat anggota tubuh yang lainnya, setelah kemudian benar-benar informasi, anjuran, nasihat tersebut keluar dari dalam hati dan dari dalam pikiran yang paling sadar dan paling mendalam. Mudah-mudahan dengan isyarat-isyarat seperti ini kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ilmu yang kita sampaikan, hal yang ingin kita ajarkan kepada orang lain bisa menjadi lebih diterima. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.